Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta video ini dari Oceanografi dengan NIM 260 50 123 130068. Sini saya akan menjelaskan tutorial untuk mengolah data dari gelombang noidal, gelombang nonlinear. Salah satu ada dua yang akan kita olah pada video kali ini, yaitu noidal dan Stokes. Yang pertama kita akan olah data noidal dulu. Yang pertama yang kita butuhin itu Excel ini untuk mengolah data. Kedua, kita perlu grafik ini untuk membantu dalam pengisian data. Nah, grafik ini bisa didapatkan dari buku Teknik Pantai. Oke, pertama-tama di sini kita harus menambahkan nama NIM kita. Kita tulis dulu. Selanjutnya kita akan membuat NIM kita jadi data tambahan. Ini kita ambil 3 angka di belakang 3 angka dari NIM kita yang paling belakang. Terus di sini kan ada data plus NIM. Nah, ini itu maksudnya adalah data ini ditambahkan dengan NIM kita. Itu bakal jadi data yang kita pakai di perhitungan-perhitungan selanjutnya. Ini ditambah ini aja, ini juga. Sini ada faktor D. Ini kita masukin aja sama dengan H yang udah ditambahin dengan NIM kita, ditambah dengan kedalaman. Oke, terus selanjutnya ini sama dengan buka kurung C8 dibagi C8 itu gravitasi, terus dibagi sama E7 itu kedalaman, tutup kurung enggak aja. Dikali sama E6 atau periode berentah. Nah, di sini kita udah dapat nilainya. Selanjutnya di tabel yang ketiga ini kita masukin ini. Nah, ini bakal jadi nilai tengah buat interpolasi nanti. Nah, buat dapetin nilai atasnya ini kita harus mengukur ini. Karena kemarin udah ini, jadi ini karena dia 9, jadi di sini ada batasnya kayak dari 8 sampai 10. Karena dia 9 berarti batas bawahnya adalah 8, batas atasnya adalah 10. Selanjutnya kita hitung panjangnya. Jadi pertama-tama buat yang nilai tengah, buat nilai batas atas kita mengukur panjang keseluruhan dari jarak
8 sampai 10 ini yang ada di grafik. Itu didapatkan yang ternyata buat yang panjang itu semua bermula dari 0. Khusus buat yang panjang semuanya mulai dari 0. 0 kita isi aja dulu semua buat yang panjang-panjang. Nah, buat nilai yang bawah baru buat yang bawah baru kita ngukur jarak dari si 8 ke 10 itu didapatkan 0,5. Nah, sekarang kita interpolasi sama dengan H6 atau batas atas dari panjang ini, batas bawah, terus ditambah buka kurung 2 kali Q7 atau ini dikurangi 6 tutup kurung dibagi buka kurung di8 dikurangi G6 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung H8 itu batas atasnya kurangi batas bawah H6 tutup kurung sama. Nah, ini dia hasil interpolasinya. Terus di sini kita copy aja, terus kita paste link di sini. Ini yang bakal kita pakai buat interpolasi selanjutnya. Nah, dari sini kita harus ukur dulu dari batas atas dan batas bawahnya. Buat yang batas atas batas bawah itu ternyata ini salah, ini bukan pasting di sini, ini itu harusnya step nanti. Ini dihapus dulu aja. Nah, buat cari panjangnya ini kita harus ngukur jadi batas atas dari grafik, batas bawahnya itu merupakan garis dari hasil interpolasi. Jadi garis yang sebelah sini didapatkan panjang batas bawah itu buat ini. Di batas bawah, batas atasnya
interpolasi ini ditambah kukuran 2 kali, ini dikurangi ini, itu kurung dibagi ini dikurangi ini, dikurangi 2 kali dikali buka kurung ini dikurangi tutup kurung. Nah, setelah itu kita next ke sini. Nah, ini baru di copy paste link. Nah, dari sini kita perlu bantuan dari grafik kedua, yaitu grafik 2.16. Tadi itu grafik 2.15 buat interpolasi grafik pertama. Sekarang kita pakai yang 2.16. Nol titiknya ini kita ukur batas dulu. Batas ini 1,8. Interpolasi ini tambah kukuran 2 kali ini dikurangi ini tambah buka kurung ini dikurangi ini kurung 2 kali dikali buka kurung ini dikurangi ini. Oke, setelah itu kita next ke interpolasi grafik kedua ini setelah tarik garis lurus dapat buat batasnya itu dia batas dari batas dari 100 ke 1000. Nah, ini kita interpolasi lagi tambah kurung 2 kali kurung jadi kurung ya. Setelah itu kita cari nilai L. Rumusnya itu F 15 dikali buka kurung 7 3 tutup kurung dibagi 5 tutup kurung. Nah, udah dapat nilai L nya. Sekarang kita 5 ya. Sekarang kita kesini buat yang belakang ini rumusnya 7
atau nilai D dibagi sama I18. Nilai F. Ini juga dengan 5 tapi ini di sini keterangannya memenuhi. Setelah itu kita ke sini ke interpolasi ke ini jadi cari nilai C sama dengan I18 di I6. Nah, sekarang kita kan interpolasi grafik ketiga. Interpolasi grafik ketiga kita pakai grafik ketiga yaitu yang 2.17. Kita cari dulu panjang. Ini dengan nilai L. Nah, ini karena dia lebih dari 800, jadi dia itu lebih dari 500, jadi dia itu batas bawahnya 500, batas atasnya 1000 dari grafik. Terus buat panjangnya dapat 1,2. Sekarang kita interpolasi ini ditambah kurang 2 kali kurangi kurung buka kurung kurangi kurung 2 kali dikali buka kurung kurangi enter. Ini udah dapat nilai interpolasi grafik ketiganya. Sekarang kita lanjut lagi, ini juga interpolasi grafik ketiga. Ini itu dia dari batas sama batas bawah yang udah ada di grafik. Sekarang kita interpolasi. Nah, udah sekarang kita cari nilai YC. Cari nilai YC itu rumusnya sama dengan buka kurung C28. C28 itu ini hasil dari interpolasi grafik ketiga. Terus 8 dikali E5. E5 itu dia nilai ini H itu
tutup kurung ditambah 1 ditambah E7, jadi hasilnya buat yang JT ini buka sama dengan buka kurung 2 kali sin 28 kurangi 1 tutup kurung dikali E5 tutup kurung ditambah E7. C8 itu dia hasil interpolasi ini, E5 itu dia nilai H, sedangkan itu dia kedalaman. Nah, buat hasil perhitungan noidal udah selesai. Ini buat keseluruhan datanya. Ini terus ini hasil perhitungannya. Ini hasil perhitungan dari data 1, 2, 3 yang udah ditambahin sama NIM aku. Oke, itu dari gelombang noidal. Sekarang kita lanjut ke gelombang Stokes. Nah, ini dia Excel buat gelombang Stokes. Mungkin di sini bakal lumayan panjang karena kita harus interpolasi, baca SPM dan segala macamnya. Sebenarnya yang tadi juga panjang, cuma karena kebetulan aku udah ngitung juga, jadi kita bisa mengukurnya lebih cepat. Jadi sekarang kita mulai data ini. Sama kayak biasa, kayak tadi kita masukin NIM kita 50, 50, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 8. Ini kita pakai 3 angka di belakang NIM kita. Ini rumusnya sama, data ditambah sama NIM yang udah kita buat ini, juga tambah ditambah ini dia data awal yang bakal kita pakai buat perhitungan selanjutnya. Oke, di sini kita gedein saja. Ini kita mencari D per L, C sama periode. Kita cari D per L itu kedalaman ini dibagi sama panjang gelombang. Oke, itu dia nilai D per L nya. Terus kita cari nilai cepat lambat sama dengan buka kurung 2 kali B12, B12 itu gravitasi dikali C9, 9 itu panjang gelombang, terus dibagi buka kurung 2 dikali pi buka kurung tutup kurung lagi 2 kali dikali P28 tutup kurung. Nah, dia nilai dari C. Selanjutnya nilai T itu kita C9 atau panjang gelombang dibagi B16 atau nilai cepat lambat. Ini udah kita dapat kecepatan lambat dan periode gelombangnya. Terus lanjut ini D per L. Kalau udah dapet D per L, jadi ini kita konekin aja D per L yang ini. Nah, di sini kita baca dari SPM yang udah dikasih buat nilai D per L buat interpolasi selanjutnya. Kita buka SPM-nya.
cari 0,8. Ya, buat batas bawahnya ini kan 0,362, jadi batas bawah dari nilai ini, jadi karena ini nilainya 0,3624 kita cari di sini nilai D per L 0,8. Oh ya, kalau di buku SPM, kalau di SPM ini kan depannya titik ya. Nah, itu maksudnya itu dia 0, kecuali kalau misal dia ada angka di depannya kayak ini, kayak 40,72. Nah, kalau yang ini dia kan pakainya koma, itu berarti dia itu ribu, jadi bukan 3, sekian, tapi dia itu 3.314 kayak gitu. Sekarang kita cari nilai atau batas atas dari si D per L ini dulu. Kita cari 0,36, itu berarti kita pakai 8301 sama 0,8301 sama 0,8400 buat batas atas. Ketik dulu 0,8301 0,8400. Sebenarnya sama aja, cuman biar sama aja. Terus kita lanjut buat cari nilai cos 2pi D per L dari nilai D per L ini. Dia cos di sini seperti yang ini. Di sini berarti 92,05. Terus itu lanjut 9800. Lanjut kita cari sin H 2pi D per L dari nilai D per L ini. Itu dia sin H 2pi D, berarti di sini salah, dia harusnya 98,01 sama 92,05. Oke, ini berarti 92,04, jadi satu doang, sama 98,0098. Oke, selanjutnya kita ke cos H 4pi D per L. Sini cos H-nya ada di sini 123, 124. Nah, ini 0, sekian itu 17.340. 17.340. Terus bawahnya 19.210. Ini buat tan H itu ada di depan sini. Ini kita 0,999. Benar kan koma? Oh, cuma 3 kali doang. Oke, sekarang kita next ke sin H
ID per L sin H ini dia 17,30 kan nilainya sama kayak yang kosa 17,30 sama 19 plus 0. Nah ini dia. Sekarang kita interpolasi. Oke, ini kita dengan ini ditambah kita kurung 2 kali ini ya bener deh, ini kurangi sama batas atas tutup kurung dibagi buka kurung, nah buka kurung lagi batas bawah dikurangi batas atas tutup kurung 2 kali dikali buka kurung batas bawah interpolasi dikurangi sama batas interpolasi kurung. Nah ya, buat yang nilai alias ini nilai D per L itu semuanya harus dikunci. Oke, selanjutnya kita interpolasi lagi. Buat semua interpolasi ini kita buat nilai ABC ya. Jadi D per L ini direpresentasikan sebagai ABC, terus yang buat interpolasi ini X, Y, Z. Nah, buat nilai ABC kita selalu pakai nilai D per L, makanya tadi kita harus kunci yang D per L ini. Nah, sebenarnya kita bisa secara mudahnya tinggal di draft aja, tapi kita mau ngisi waktu, jadi kita isi satu-satu. Oke, di batas ini nambah buka kurung 2 kali, ini dikurangi ini, tutup kurung dibagi buka kurung, ini dikurangi ini, tutup kurung 2 kali dikali buka kurung, ini salah, ini dikurangi ini. Jangan sampai salah ya guys, karena kalau salah berubah semuanya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ditambah buka kurung 2 kali ya tadi, ini dikurangi ini tutup kurung dibagi buka kurung, ini dikurangi ini tutup kurung 2 kali dikali buka kurung, batas bawah batas atas dikurangi batas bawah tutup kurung. Nilainya bener. Oke, lanjut lagi nih, tambah buka kurung 2 kali, ini dikurangi ini tutup kurung bagi buka kurung, ini dikurangi ini tutup kurung 2 kali dikali buka kurung, bener ya, 24 ya, kurangi sama ini tutup kurung enter. Kita lanjut lagi. Ini ditambah buka kurung 2 kali, gimana tadi, kurang ini tutup
kurung bagi buka kurung ini dikurangi di salah nilai tengah dulu dikurangi sama atas bawah tutup kurung dibagi buka kurung nilai atas dikurangi sama nilai bawah tutup kurung 2 kali dikali buka kurung nilai bawah dikurangi nilai atas tutup kurung enter. Kemudian nilai hasil interpolasi dari cos H2 pi D per L sin H2 pi D per L cos H4 pi D per L tan H2 pi D per L sin H4 pi D per L. Semua nilai ini bakal kepake di perhitungan-perhitungan di bawah. Oke, next kita menghitung elevasi. Elevasi itu yang naik turunnya gelombang. Elevasi kayak gini. Ini rumusnya pengaduan pertama sama dengan buka kurung C7 di dolar harus kunci dibagi 2 tutup kurung dikali cos buka kurung radian buka kurung B28 itu ini sudutnya tutup kurung lanjut dikunci bagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radian buka kurung ini sekarang C28 tutup kurung 2 kali bener kok iya lupa buka kurung. Nah dulu kita lanjut sebelahnya sama kayak tadi C7 di dolar jadi buka kurung dulu C7 dolar bagi 2 tutup kurung kali buka kurung salah kali cos buka kurung radian buka kurung B. Wah, sekarang kita ke D28 sama C7 dolar bagi 2 kurung dikali cos buka kurung radian kurung D28 itu kurung 2 kali lanjut buka kurung 7 dolar bagi 2 kurung dikali cos kurung radian
buka kurung 8 tutup kurung 2 kali dengan buka kurung C7 didolar dibagi 2 tutup kurung dikali terus buka kurung radians buka kurung ini 8 buka kurung C7 dolar dibagi 2 tutup kurung kali cos buka kurung radians buka kurung ya buat hasil dari elevasi pertama dan kita menghitung elevasi yang kedua. Caranya beda nggak kayak tadi, ini lumayan panjang, kita pelan-pelan aja. W29 itu ini elevasi yang pertama ditambah buka kurung 2 kali pi buka kurung tutup kurung dikali buka kurung C7 ini di dolar angkat 2 kuadrat tutup kurung 2 kali ini dibagi buka kurung 8 dikali C9 di dolar tutup kurung 2 kali buka kurung B23 di dolar dibagi buka kurung C23 di dolar akar 3 pangkat 3 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung 2 tambah D23 ini di dolar D23 itu ini nilai kos jadi yang di baris 2323 ini itu merupakan si cos H, sin H, cos H dan bla yang tadi kita cari interpolasinya. Terus ini tutup kurung dikali cos buka kurung radian buka kurung lagi 2 dikali buka kurung 2 dikali B28 B28 itu sudut tutup kurung 2 kali antaranya. Ini dia lumayan panjang, jadi kita bakal track aja karena nilai-nilai yang penting juga udah dikunci. Buat yang lainnya itu bakal menyesuaikan ke sana. Ini ya elevasi hasil perhitungan elevasi dari data 3. Selanjutnya kita nyari profil orde pertama. Lihat rumusnya, dan kita nyari nilai puncak alias maksimum. Jadi ini max, buka kurung, nilai ini elevasi tadi ini di drag aja semua, terus tutup kurung, terus di enter. Ya kan? Ya. Terus buat ini sama, tapi bedanya dia lembah, jadi dia yang paling rendah alias minnya. Ini min sama dengan min, buka kurung, ini di masukin nilainya, tutup kurung, enter. Ini dia puncak tingginya sama lembah terendahnya. Sekarang kita cari Z plus D rel. Rumusnya sama dengan
buka kurung 94. B4 itu dia nilai B34. B34 itu nilai ini maksimumnya tadi tuh di situ ini dibuka kurung ditambah C8 ini dikunci. C8 itu dia D tutup kurung dibagi sama C9 alias D per L. Kok D per L alias L, nilai L atau panjang gelombang. Ya, ini juga sama, buka kurung seperti yang ini ditambah nilai D tutup kurung dibagi nilai L. Kunci aja. Udah dapat nilai puncaknya ini sama lembahnya. Sekarang kita lanjut interpolasi lagi. Nah, di sini kita konekin dulu hasil Z plus D per L. Z plus D per L itu sama aja kayak D per L. Jadi nanti di SPM atau mungkin bisa di buku pantai. Kita pakainya nilai D per L buat cari batas atas batas bawah yang awal. Ini juga dikonekin dulu. Dan kita ke SPM. Nilainya yang 0,8559. Berarti batas bawahnya kita ada di 0,8500. Batas atas kita ada di 0,8600. Nah, habis itu kita nyari nilai cos 2pi D per L nya. Cosnya yang sesuai itu dia ada di sini, 2pi D per L. Kalau buat yang 0,8500 itu cos H2pi D per L nya ada 104,4. 104,4. Habis itu enggak kosong, ada 111,1. Kemudian kita interpolasi kurung atas sama dikurangi batas atas tutup kurung dikurangi dikali dibagi ini hasil interpolasinya. Dan kita next ke lembah
0,8176, berarti kita pakai 0,8101 dulu. 0,8101 untuk batas atasnya pakai 0,201, 8201. Dia bisa sini 21 ya. Kita nyari cos H-nya. Cos H 81,19. Satu koma 19 sama 81,19. Kok sama? Oh, 86,44. Interpolasi ini ditambah 22 kali hasil interpolasi dari profil order sorter nambah. Sekarang kita cari rumus kecepatan U sama dengan kita kurung 2 kali C7 dikali B12 itu kurung dibagi 2 dikali kurung lanjut ke UT1. Minusnya dengan minus kurung 7 bagi 12 bagi 2 dikali 2 salah dibagi 2 tutup kurung kali buka kurung kali 17 9 kurung 9 24 9
17 ya 9. Kecepatan UORD 1 udah ketemu. Sekarang kita ke profile yang kedua. Rumusnya masih sama. Dengan pos kurung ditambah nilai B kurung dibagi berapa. Lanjut. Nah, kita connecting dulu nilai ini buat interpolasi. Kita buka lagi SPM 0,855 ada di mana. Kita pakai batas bawah 0,500 berarti 0,8600. 500 sama 600 ya. Kodenya itu 04,4 sama 111 1. Itu 82,1. Itu dari kosong 4. Oh, kita pakai 4 ya.
ini salah, plus 4 itu berarti dia 14, 37, 40 13, 180 13, 180 14, 940 mana tadi mau kemana itu harus sampai ini ini berarti yang 500 ini 21.780 keluar 4,90 ya pertanyaannya. Sekarang kita cari UC2. Rumusnya itu kata kalau panjang gitu ya, lumayan. 43 tambah kita kurung 4 kurung kali kita kurung 3 kali kita kurung dikali C7